Bapa di surga, kami siap mendengar firman Tuhan, memberi hikmat, mampu mengerti untuk firman Tuhan hari ini, apa yang katakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin, amin. Hari ini judul tema mau sharing, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita satu suara, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Roma pasal 12 ayat 2. Coba sebelumnya saudara perlu konsentrasi kepada saya. Kalau setelah membaca Roma mulai pasal 1 sampai pasal 11 tentang iman. Iman bukan kita yang berbuat baik, oleh karena itu mendapat iman, bukan. Itu yang iman itu adalah pemberian. Mulai pasal 1 sampai pasal 11. Pasal 12, mulai pasal 12 itu bagaimana orang menerima iman dengan gratis atau pemberian, apa yang harus dilakukan. Seperti kita menerima iman tanpa perbuatan sesuatu, tetapi kita menerima iman itu adalah pemberian. Jadi 12, mulai pasal 12 itu adalah bagaimana harus dilakukan. Seorang telah menerima iman, bagaimana harus dilakukan. Itu yang sangat jelas. Saudara coba membuka mata, ini saudara dan saya apa yang harus dilakukan untuk kehidupan kita. Ya, oleh karena itu coba konsentrasi kepada saya. Hari ini kemungkinan semester 1 sangat sulit untuk pahamnya. Tapi saya percaya kalau konsentrasi pasti saudara akan mengerti. Coba ayat 2, jangan saudara ingat ya, nanti akan tanya. Tidak sulit untuk membaca tanpa melihat. Janganlah 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana pendapat apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tanpa melihat depan bisa mengingat ini? Betul? Semester 3? Atau semester 1? Bisa. Yang jujur aja, nanti ketawa. Coba Roma pasal 12 ayat 2, 1, 2, 3. Di situ ada tiga hal peristiwa. Jadi pertama, jangan menjadi serupa dunia ini. 1. Kedua, supaya itu apa yang dilakukan pertama, berubahlah oleh pembaruan supaya berubah dunia ini. Apa yang dilakukan? Pertama, sehingga kamu dapat membedakan. Perbedaannya membedakan manakah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu adalah 3 macam. 1, yang baik. Kedua, ketiga, bagus. Dulu di STT Kanan sangat gelap sekali, kok bisa hari ini cawamnya sangat luar biasa. Udah maju ya. Nah, kalau telah membaca Alkitab,
khususnya surat Roma penting itu adalah Roma pasal 1 ayat 17. Ya, coba saudara, kalau surat Roma mengerti, ini harus mengerti. Ya, coba sebab di dalam 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Di situ sangat perkataannya heran, itu adalah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa ini? Iman itu iman itu memimpin kepada iman. Iman itu memimpin kepada iman. Saudara ingat itu. Terus terakhirnya orang benar akan hidup oleh iman. Ini dari mana? Kalau ini saudara tahu, wah itu hebat. Hebat banget, bukan hebat. Ini dari mana muncul dia sendiri, Paulus sendiri? Dari? Bukan. Ayat kalau saudara ini yang mengerti, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ini sangat penting. Nah, bisa lihat. Dunia ini ada yang orang yang kaya, tapi dia nggak iman. Maksudnya dia orang nggak percaya. Dunia ini nggak adil menurut seorang nabi Habakuk. Kok orang yang nggak jelas kok jadi kaya? Seperti kita setiap pagi dan malam, setiap hari beribadah kepada Tuhan, kok ini beasiswa juga nggak jelas. Seorang namanya Habakuk, dia bersungguh atau komplain kepada Tuhan. Tuhan, dunia ini nggak adil. Kenapa orang yang jahat menjadi kaya? Kenapa kita ikut-ikut Tuhan seperti hidupnya miskin? Kira-kira seperti dia tanya. Coba saudara, tetapi dia, Tuhan responi kepada dia. Tuhan menjawab apa yang bertanya dari Habakuk, dia menjawab seperti ini. Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya, 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lulus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh persis firman dari Habakuk. Dia membawa Roma pasal 1 ayat 17. Karena kenapa? Orang di Roma banyak orang percaya Kaisar, bukan yang Tuhan. Tapi orang yang percaya Kaisar lebih power, lebih banyak kuat, lebih jelas mereka kehidupannya. Jadi oleh karena itu mereka jadi orang Kaisar, percaya Kaisar, atau seperti Habakuk itu sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lulus hatinya. Walaupun orang kaya, walaupun dia mewah hidupnya, tetapi mereka semua masuk ke neraka. Tidak usah perhatian mati atau hidup, karena mereka pun juga tidak ada Tuhan. Itu nggak ada artinya. Justru itu Habakuk sangat komplain. Orang ini kok mewah hidupnya, kok kita yang ikut Tuhan tetapi hidupnya nggak jelas. Nah, oleh karena itu Tuhan jawabnya, orang yang benar
itu akan hidup oleh percaya. Peristiwa ini yang sangat yang luar biasa. Saudara pernah mendengar Martin Luther, saudara? Coba yang siapa dia? Who is the Martin Luther? Bisa berani ngomong? Angkat tangan. Hah? Revolution of religious, ya, keagamaan. Jadi revolusi keagamaan itu tahun 1500 tahun. Coba, penting sekali. Waktu 1500 tidak ada agama seperti kita. Protestannya belum ada. Mereka semua percaya kepada Tuhan. Mereka percaya melalui Katolik. Ya, jadi waktu itu semua percaya Katolik. Tetapi mereka menjual dosanya, itu namanya letter of indulgence. Itu surat pengampunan dosa. Dia menjual, kalau dia membunuh orangnya, itu 1 juta harus bayar. Setelah bayar 1 juta, saya mengampuni dosa karena kamu sesuatu berbuat dosa itu adalah pembunuh. 1 juta. Ini misalnya. Kalau kamu yang suka orang iri hati, 500. Semua mereka menjual tergantung dosa berat atau enggak. Oleh karena itu, melihat pandangan Martin Luther itu enggak adil. Masa dosa menjual seperti surat? Jadi menjual satu letter itu adalah letter of indulgence. Tidak setuju. Oleh karena itu dia 95 pasal membawa dia menjadi Katolik, menjadi Protestan. Dia juga membawa surat Roma pasal 1 ayat 17. Dia membawa surat karena dunia ini masa menjual dosa seperti surat pengampunan ini. Menurut dia itu enggak benar. Setelah itu dia membawa Katolik ini enggak benar. Jadi dia bikin baru, itu namanya Protestan. Dia juga tetap sama pasal 1 ayat 17. Orang benar, orang hidup. Maksudnya orang yang benar hidup oleh imannya, percayanya. Jadi setelah itu dia membawa proklamasi. Satu itu adalah sola scriptura. Jadi maksudnya menurut manusia harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab. Coba membaca sola scriptura. 1, 2, 3. Kedua sola gracia, anugerah. Ketiga sola iman. Jadi 3 hal dia membawa, dia angkat. Mari kita ikut kepada saya. Itu adalah Protestan. Waktu itu berani maksudnya berani untuk lawan kepada Katolik. Waktu itu tidak berani. Maksudnya raja Katoliknya lebih kuat daripada raja. Jadi sampai dia berani itu bisa jadi mati. Dia takut sekali karena di rumah dia sangat tidak makan juga. Takut sekali di rumah, kamar dia sangat maksudnya buruk dia hidup. Tapi istrinya datang kepada dia. Apakah Tuhannya mati? Setelah lihat kamu, itu adalah Martin Luther. Setelah lihat kamu, kok seperti Tuhannya mati? Dia bilang, Tuhan tidak mati. Kamu bangkit dan hidup lagi. Akhirnya 95 pasal, dia angkat. Itu adalah Katolik, itu kesalahannya sampai 1, 2, 3, sampai 95. Dia membawa 3
sola scriptura. Itu hanya Bible, grace, iman, faith. Oleh karena itu pasal 1 ayat 17 itu sangat penting. Bukan hanya dia Habakuk saja, tetapi hidup sehari-hari kita itu juga jangan melihat orang kaya, jangan melihat sesuatu yang lain. Kita orang percaya hanya hidup oleh imannya. Sampai di sini saudara paham? Boleh nggak saya minta satu air? Ini mau habis. Nah, tadi bagaimana caranya berubah dunia ini? Tadi di sini sangat jelas. Bagaimana caranya dirubah oleh pembaharuan budimu? Menurut tadi saudara, kita harus dapat membedakan kehendak Tuhan. Kita kalau percaya Tuhan, harus hidupnya jangan seperti orang yang tidak percaya. Jadi membedakan, perbedaannya itu seperti apa? Jangan sampai kontraminasi kepada dunia. Jangan ikut kepada dunia. Walaupun kita mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu enggak berlaku. Dunia itu lebih kuat daripada firman Tuhan. Jangan menjadi serupa dunia itu adalah telah melihat video atau WhatsApp atau segala hal pun juga. Jangan sampai terkontaminasi. Seperti kita harus dapat diverifikasi oleh orang lain. Diverifikasi itu maksudnya, masa sih orang percaya kok hidupnya nggak jelas? Masa sih dia lebih suka membohong? Masa sih dia suka behind the, maksudnya di belakang-belakang banyak bicara tentang dia? Orang-orang sangat hidupnya nggak jelas. Itu harus tanya diri sendiri, bukan kita sendiri. Orang di luarnya harus melihat kita, ya orang ini benar-benar percaya Tuhan atau. Saya coba tanya, ini kan tanya nggak ada artinya. Saudara nggak jawab juga nggak ada masalah. Menurut perempuan itu telah melihat sangat hormati oleh, maksudnya mereka betul-betul merasa mereka percaya Tuhan. Ini sungguh-sungguh aja. Saya balik tanya, karena ini bilang nggak tahu. Menurut pandangan laki-laki telah melihat ini orangnya benar-benar percaya Tuhan. Tidak tahu juga. Bukan maksudnya cantik atau enggak, maksudnya bukan. Betul-betul menurut orang Korea, bukan orang Indonesia, menurut orang Korea, tanya masing-masing 1000 orang, apakah di dalam jemaat dia adalah, bukan orang luar, kita sendiri melihat di dalam ini bisa masuk surga itu berapa orang? 10% juga nggak jalan. Mereka teriak-teriak untuk segala hal, ikut-ikut Tuhan. Dia tahu ini asal teriak-teriak saja. Dia tidak ada iman dalam hati dia. Menurut siapa? Bukan orang lain. Kita sendiri melihat laki-laki antara orangnya perempuan, kayaknya masih bingung apakah dia masuk surga atau. Tadi bilang nggak tahu, maksudnya seperti itu. Jadi kita jangan berlas-belas ikut ke dunia. Jangan menjadi serupa dunia, itu maksudnya jangan ikut-ikut dunia maksudnya, saudara. Nah, tadi dia bilang bagaimana caranya untuk mendapat kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah 3. Tadi yang kehendak Tuhan, saudara yang membaca, yang baik,
kedua kehendak, berkenan, ketiga sempurna. Itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan harus lakukan menjadi budimu, jadi bisa berubah dunia maksudnya. Nah, harus menjadi orang baik. Jadi menurut pandangan firman Tuhan, baik itu adalah sifat yang Tuhan, karakter Tuhan. Seperti Barnabas, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Menurut pasal 11 ayat 24, dia orang baik seperti Barnabas. Terus penuh dengan Roh Kudus. Ketiga, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Itu adalah orang baik. Coba tanya kita diri sendiri, apakah saudara orang baik? Penuh dengan Roh Kudus? Atau sejumlah orang dibawa kepada Tuhan? Oleh karena saudara di dalam WA pernah membawa kepada Tuhan? Tapi sedang coba tapi belum sukses? Kira-kira begitu? Sedang diproses? Kira-kira begitu? Ayo coba, ini berapa? Ada yang kantuk. Ini berapa? Jangan kantuk. Jadi orang baik, kehendak Tuhan yang baik itu adalah seperti Barnabas, dia penuh dengan Roh Kudus, terus membawa sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Itu menurut firman Tuhan, itu adalah orang yang baik. Sampai di sini, amin saudara. Amin. Kedua, kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Allah. Coba Filipus pasal 4 ayat 18. Walaupun saya nggak semangat, saudara harus semangat ya. Amin. Pasal 4 ayat 18, 1, 2, 3. Ini Paulus sedang di mana sekarang? Diam. Paulus ada di dalam penjara. Kirim surat gereja Filipi. Setelah itu dia collect persembahan untuk dia. Persembahan itu adalah, menurut dia itu adalah persembahan yang harum. Saudara pernah persembahan kirim kepada siapa juga? Belum ya, belum, karena uangnya nggak ada. Ini bukan untuk saudara dan saya. Jadi membantu kepada orang misionari, membantu orang-orang yang miskin, itu adalah menurut pandangan Paulus itu adalah persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan sangat jelas. Kenapa dia berkenan? Maksudnya Tuhan berkenan. Nah itu suatu bauan yang harum dan persembahan yang disukai dan berkenan. Apakah kita berasimilasi dunia atau Tuhan? Maksudnya ini harum, bukan maksudnya dunia, uangnya, persembahannya. Uang menerima itu adalah harum, maksudnya betul-betul jemaahnya konsentrasi kepada Tuhan.
membawa persembahan itu adalah harum. Nah, itu adalah harus dipegang erat dalam pelukan Tuhan. Jadi bagaimana caranya saudara memeluk Tuhan? Supaya apa? Supaya berkenan Tuhan. Supaya apa? Supaya menerima persembahan yang harum. Bukan maksudnya persembahan saja, tetapi saudara harus konsentrasi atau tertuju matanya kepada bukan dunia, kepada Tuhan. Itu namanya berkenan kepada Allah. Sampai di sini amin saudara. Roma pasal 14 ayat 18, 1, 2, 3. Karena nggak usah memikirkan oleh manusia. Dari orang di sini, apakah teman saudara atau saudara dari laki-laki, apakah dihormati oleh laki-laki atau dari hormati oleh dari laki-laki atau perempuan? Kita sendiri apakah hormati oleh karena dia imannya atau penuh Roh Kudusnya? Karena oleh karena dia banyak orang membawa jiwa baru. Itu namanya Tuhan sangat berkenan. Amin saudara. Amin. Ketiga, coba konsentrasi ke saya. Yang sempurna, tadi saudara baca, baik dan berkenan dan sempurna. Sempurna itu adalah bukan menambah sesuatu, itu adalah mengurangkannya. Jadi yang penting untuk mengurangkannya. Apa yang harus mengurangkannya? Coba satu-satu baca. Ini kita harus, kalau masih hidup seperti itu, kita harus mengurangkannya. Satu, pertama, kecemasan. 1, 2, 3. Kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Amin. Amin. Keduanya, ketiganya, selanjutnya, terus, lagi, satu lagi, terakhirnya, ini kita punya masalah, harus mengurangi. Itu namanya orang yang sempurna. Sampai di sini saudara. Amin. Ya. Bagaimana bisa seperti itu? Kita nggak sanggup. Tetapi saudara benar-benar percaya apa yang terjadi? 2 Timotius pasal 2 ayat 7. Perhati 1, 2, 3. Saudara betul-betul mengerti firman Tuhan, situasi dimanapun juga saudara mendapat pengertian dalam segala sesuatu. Sedikit menambah, tapi suara saya kurang jelas, jadi lanjut. Aplikasinya gimana? Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu 1, 2, 3. Dua perkataan sangat jelas. Satu, born again, harus gimana? Kelahiran kembali. Keduanya, pembaharuan yang dikerjakan oleh born again, dan satu lagi menerima Roh Kudus. Tadi kehendak Tuhan 1, 2, 3 kita nggak sanggup. Kalau
kita belum lahir baru atau belum menerima Roh Kudus. Saudara tidak usah tambah. Nah, ini yang saya perkenalkan satu orang namanya Che Yong Han. Ganteng atau enggak? Sekali lagi, ganteng atau enggak? Enggak usah ganteng atau itu arah ke situ, bukan hari ini saya membawa dia. Dia usia 28. Dia setelah masuk kuliah sangat menderita. Setelah itu masa depan saya apa yang lakukan? Kalau Korea ada 3 tahun ada otorisasi atau wajib untuk menikah. Setiap hari dia stres. Hari ini makan 3 kali, besok juga makan 3 kali. Tapi Korea satu kasih maksudnya susu, box susu. Jadi setelah minum susu dia bikin, setelah itu dia tulis, Tuhan hari ini saya habis waktu, besok mau rencananya apa. Jadi oil box, maksudnya susu, box susu. Setiap hari sampai 200 kali, karena setiap hari kasih susu. Setelah itu, dia coba mendirikan universitas. Bagaimana bisa membangun universitas? Karena dia pikir itu seluruh dunia ini namanya Bill Gates, Obama, dia kontak kepada dia. Sampai 300 orang kontak kepada dia. Dia bicara kepada mereka, saya mau bangun universitas. Universitas itu adalah dia seminggu sekali harus khotbah. Seperti khotbah maksudnya dia berbicara tentang manusia kehidupannya. Akhirnya 300 orang mendapat 30 orang sangat terkenal nama dia. Seperti Obama, maksudnya seperti yang Bill Gates, sangat yang terkenal. Jadi setiap bulan sekali mereka mengajar kepada orang yang muridnya seperti itu. Bukan hanya orang Korea, tetapi seluruh dunia orang mendengar tentang mereka kehidupannya. Itu namanya. Jadi dia punya idenya semua ada susu. Setelah itu dia bikin satu buku, itu namanya Out of Boat. Maksudnya kita selalu ikut kapal, kiri kanan depan belakang hanya lihat air saja. Kalau kita tidak keluar dari kapal itu tidak ada harapan. Jadi namanya out of boat, harus kapal harus keluar. Jadi maksudnya lingkungan kita harus keluar. Pikiran setiap hari berubah dosa itu juga harus keluar. Jangan stay home, maksudnya jangan pikirannya selalu di rumah. Saya lagi bicara pikiran. Setelah buku itu terjual luar biasa. Satu orang lukisan Amerika yang sangat yang seluruh lukisan nama dia yang paling yang terkenal, dia angkat tangan, saya juga mau mengajar. Mengajarnya bukan seperti dia speaking out, tetapi betul-betul dia Afrika, dia lari di Afrika. Betul-betul orang yang kampung, jadi nggak sempat untuk belajar, dia mengajar kepada mereka. Lukisannya gimana, pendidikannya mereka tidak ada, tapi mengajar tentang lukisan. Setelah itu, telah mereka semua lukisan membawa New York, dia exhibition hall yang paling besar dia menjual,
menjualnya berapa? Satu lukisan ini kira-kira 10 juta, 100 juta. Banyak cari uang. Setelah itu membangun satu sekolah lukisan di Afrika. Idenya dari mana? Satu ide di dalam susu. Kita yang membeli yang susu ya maka minum habis, tetapi dia di atas susu box itu dia tulis visi saya. Setelah saya wisuda STT Kanaan, saya ingin mau apa, dia visinya sangat jelas. Bagaimana mendapat imannya? Bagaimana dia berubah dunia? Pikiran lingkungan ini harus keluar. Kalau tidak keluar lingkungannya ini, jadi setiap hari hanya makan 3 kali, hanya senang-senang aja untuk melihat di dunia ini. Bagaimana bisa tidak melihat dunia tertuju kepada Tuhan itu adalah baik, orang baik, bagaimana bisa berkenan Tuhan, bagaimana sempurna, itu harus keluar dari lingkungan. Pikiran kita itu jangan stay home, jangan ada di rumah sendiri, tapi harus keluar. Itu namanya rubah. Bagaimana bisa berubah dunia itu, saudara. Jadi kesimpulannya, tim Mujingnya maju. Kehendak Tuhan itu adalah bagaimana bisa berubah pembaharuan ini. Pertama, seperti kita harus mengerti tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah yang baik seperti Barnabas. 3 orang yang baik. Kedua, penuh dengan Roh Kudus. Ketiga, membawa jiwa baru. Maksudnya saudara jangan salah paham, bukan membawa jiwa baru untuk STT Kanaan, bukan. Seorang Islam, seorang tidak yang maksudnya Katolik, atau seorang orang yang Kristen, hidupnya enggak jelas, tapi because of you. Oleh karena saudara, bagaimana bisa membenarkan dia, bagaimana bisa membawa kepada Tuhan. Keduanya yang berkenan kepada Allah itu adalah gimana saudara? Memeluk kepada Tuhan, supaya jangan saudara ke dunia. Itu namanya berkenan. Ketiga, sempurna. Nah itu yang apa yang sempurna. Kita yang tadi membaca panjang, kita mengurangi, ya. Kita dapat mengubah dunia tanpa dipengaruhi oleh dunia. Amin, saudara. Amin. Lebih dalam ku menyembah, sungguh besar. Yang tadi yang coba mau, ini suara saya habis. Yang tadi mas, sungguh besar. Satu yang baru. Lanjut. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang itu.